Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan pembelajar Bahasa Indonesia. Selamat bergabung di saluran YouTube Nori Purwanasari. Video ini akan membahas pengertian ejaan, tujuan ejaan, dan fungsi ejaan. Yang pertama, saya akan membahas pengertian ejaan menurut Yunus Abidin. Jadi, menurut Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, dan kalimat. Ejaan menurut Yunus Abidin juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa bisa mencermati ada beberapa kata yang saya cetak tebal sebagai kata kunci, yaitu aturan dan juga peraturan penulisan. Berikutnya, saya akan membahas pengertian ejaan menurut Widya Fitriantiwi. Widya Fitriantiwi berpendapat ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa agar keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Nah, dari pengertian ini saya juga memberi cetak tebal pada beberapa kata kunci, yaitu kaidah, keteraturan, keseragaman, penulisan. Yang ketiga, saya akan memaparkan pengertian ejaan dalam KBBI. Jadi dalam KBBI versi daring, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, kaidah sendiri bermakna aturan yang sudah pasti atau sebuah patokan. Di sini juga rekan-rekan mahasiswa bisa melihat beberapa kata kunci yang saya cetak tebal, yaitu kaidah, bentuk tulisan, dan aturan. Nah, dari tiga pengertian yang sudah saya paparkan, bisa disimpulkan bahwa ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah penulisan yang mencakup penulisan huruf, kata, kalimat, angka, dan tanda baca sehingga tercipta keseragaman dalam penulisan bahasa. Jadi, ejaan munculnya pada bahasa tulis, gitu ya. Misalnya pemakaian huruf, ada pemakaian huruf kapital. Nah, pemakaian huruf kapital ini akan bisa terlihat pada bahasa tulis. Pada bahasa lisan, huruf kapital tidak akan bisa kalian cermati, karena pada bahasa lisan yang muncul adalah bunyi bahasa. Kemudian penulisan kata. Mana kosakata yang penulisannya harusnya dipisah, mana yang dirangkai. Ini juga pada bahasa lisan tidak terlihat, tetapi justru akan terlihat jelas pada bahasa tulis. Kemudian penulisan kalimat. Kalimat tanya akan diakhiri oleh tanda tanya. Kalimat perintah akan diakhiri oleh tanda seru. Nah, ini juga hanya akan terlihat pada bahasa tulis. Kalau pada bahasa lisan yang muncul berupa nada bicara, ada kalimat tanya menggunakan nada tanya, kalimat perintah menggunakan nada perintah, seperti itu. Kemudian penulisan angka. Ada angka yang harus ditulis menggunakan angka Arab, ada yang harus ditulis menggunakan angka Romawi, ada juga yang harus ditulis menggunakan kata. Nah, ini juga akan terlihat pada bahasa tulis. Kalau pada bahasa lisan tidak akan terlihat. Selanjutnya tanda baca. Tanda baca koma, tanda baca titik, tanda baca titik dua, ini juga akan terlihat pada bahasa tulis. Tetapi kalau pada bahasa lisan, kalian tidak akan bisa mengetahui tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tidak akan bisa mengetahui itu. Tetapi yang akan diketahui adalah berupa penjedaan, berupa nada bicara, berupa intonasi bicara. Begitu ya. Jadi kalau ejaan ini cenderung digunakan pada bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Setelah kita membahas pengertian ejaan, sekarang kita bahas tujuan ejaan. Jadi yang namanya ejaan itu dibuat bukan tanpa tujuan ya, tetapi ada tujuan yang mendasarinya.
Tujuan adanya aturan atau kaidah ejaan adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Nah, kita tentunya tahu bahwa ada perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan yang akan diterima oleh lawan bicara berupa bunyi bahasa, sehingga lawan bicara bisa memahami apa yang dimaksud oleh penutur dengan adanya nada bicara, jeda bicara, intonasi bicara. Sementara hal-hal yang seperti itu tidak muncul pada ragam bahasa tulis. Sehingga ketika pembaca ingin memahami apa yang dimaksud oleh penulis, itu bisa dengan bantuan aturan atau kaidah-kaidah ejaan tersebut yang berupa tanda baca, huruf kapital, penulisan angka, seperti itu. Sehingga ketika orang membaca bisa memahami di mana kalimat itu berakhir, di mana penjedaannya. Nah, semua itu akan membantu pembaca ketika memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Selain memiliki tujuan, ejaan juga memiliki fungsi penting. Di sini saya akan memaparkan fungsi ejaan menurut Siti Mutmainah tahun 2019. Fungsi ejaan yang pertama adalah sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Jadi, penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Baku ya, bukan beku. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa tata bahasa yang ada dalam bahasa tersebut nanti akan menjadi standar, akan menjadi baku ketika ada ejaan yang berlaku dalam bahasa tersebut. Fungsi yang kedua adalah sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah. Jadi, ejaan tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, tetapi ejaan juga membuat penulisan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Dalam ejaan ada aturan tentang penulisan kata. Nah, kosakata yang ditulis sesuai dengan aturan ejaan disebut kata baku. Dengan kata lain, kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai standar ejaan yang berlaku. Jadi, ejaan menjadi dasar aturan pembakuan kosakata dan istilah. Untuk menentukan kosakata baku harus mengacu pada ejaan yang berlaku. Sebagai contoh, saya menyajikan daftar kata tidak baku dan kata baku dalam tabel berikut. Rekan-rekan mahasiswa bisa mencermati penulisan kata yang tidak baku dan penulisan kata baku dalam tabel tersebut. Kata antri pakai i itu tidak baku, yang baku adalah antre pakai e. Kemudian kata resiko pakai e itu juga tidak baku, yang baku adalah risiko pakai i semua. Kemudian kata silahkan ada hanya itu ya di tengah. Itu juga tidak baku, yang baku adalah silakan tanpa huruf H. Kata terlantar itu juga tidak baku, yang baku adalah kata telantar tanpa huruf R. Kemudian yang terakhir contoh kata diagnosa itu juga tidak baku, yang baku adalah diagnosis. Materi lengkap tentang penulisan kata akan saya sajikan dalam video yang berbeda. Berikutnya, fungsi yang ketiga adalah sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain. Jadi, ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Sehingga dalam penulisan dan pelafalan akan sesuai dengan sistem tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi yang disaring tidak hanya budaya asing saja ya, tetapi unsur bahasa asing yang akan masuk atau diserap ke dalam bahasa Indonesia juga harus disaring. Dalam proses menyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, bisa kita lihat pada kaidah unsur serapan. Kaidah unsur serapan dalam bahasa Indonesia ada 3 macam, yaitu adopsi, adaptasi, dan penerjemahan. Kaidah adaptasi terbagi menjadi 2 macam,
yaitu adaptasi fonologi dan adaptasi morfologi. Penjelasan detail kaidah serapan ada di video yang lain. Tautannya bisa dilihat di deskripsi ya. Fungsi yang keempat, membantu pemahaman. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Sebagai contoh, penggunaan tanda koma dalam penulisan sebuah kalimat ini juga akan memberi pengaruh terhadap makna kalimat itu. Jika pemakaian tanda koma benar, maka makna bisa dipahami dengan tepat. Tetapi jika pemakaian tanda baca salah, maka makna tidak bisa dipahami dengan tepat. Demikian pemaparan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi ejaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan materi lain dalam video lain di saluran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.